Demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Kusmadi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Tujuan pembelajaran dari tayangan video praktik baik, calon guru penggerak diharapkan 1. Dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran. Dan yang keempat, dapat menganalisis modal utama yang dimanfaatkan. Analisis video pemanfaatan aset dengan bagja. Pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari guru tersebut adalah terwujudnya kelas impian yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang ketiga, pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid-murid. Selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Tahapan bagja dimulai dari buat pertanyaan. Yang pertama, guru menuliskan sebuah kalimat penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid-murid. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terkait kalimat yang dituliskan, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Yang ketiga, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid-murid terkait hal-hal yang menjadi penyemangat belajar mereka. Dan yang keempat, guru menanyakan kepada murid apa yang disukai dari kelas ini. Pertanyaannya, anak-anak, kira-kira apa yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Yang pertama, guru meminta murid-murid untuk berkunjung ke kelas 2 dan kelas 6 pada jam istirahat untuk mengumpulkan data tentang hal-hal yang disukai di kelas tersebut yang membuat semangat belajar. Yang kedua, guru membentuk 4 kelompok untuk melakukan identifikasi. Yang ketiga, murid mengidentifikasi ruang kelas 2 dan kelas 6 dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut. Dan yang keempat, guru meminta murid-murid mendiskusikan hasil pengamatan dan pengumpulan data tentang hal-hal yang disukai di kelas tersebut. Tahapan bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Yang pertama, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada setiap kelompok. Yang kedua, guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang mereka impikan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, guru meminta murid-murid dalam kelompoknya untuk menggambarkan kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan, yang menjadi penyemangat belajar mereka sesuai dengan yang mereka bayangkan. Dan yang keempat adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impian mereka yang nyaman dan menyenangkan di depan kelas secara bergantian. Tahap bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Yang pertama, guru mengajak murid-murid untuk membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Yang kedua, guru meminta murid-murid menyebutkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar mereka. Yang ketiga, guru menuliskannya di papan tulis pendapat murid-murid tentang kelas impiannya. Dan yang keempat adalah guru akan mengajak murid-murid untuk pembagian tugas guna mewujudkan kelas impiannya. Tahapan kelima dalam alur bagja adalah atur eksekusi. Yang pertama, guru memberi kesempatan kepada murid-murid untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, guru dan murid berdiskusi menentukan waktu pelaksanaan dalam mewujudkan kelas impiannya. Yang ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugasnya masing-masing. Dan yang kelima, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar mereka. Selanjutnya adalah peran pemimpin. Pertanyaannya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut?
Jawabannya adalah yang pertama, peran pemimpin pembelajaran yang berpikir berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Yang kedua, pemimpin yang mampu mengembangkan diri dan murid-muridnya. Yang ketiga, pemimpin yang mampu menjadi manajer dalam mengelola kekuatan atau potensi yang dimiliki sekolah dan warga sekolah lainnya, termasuk murid-murid. Modal atau sumber daya. Pertanyaannya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Jawabannya adalah yang pertama, modal manusia. Guru yang memiliki strategi dalam pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid-murid yang kreatif, mandiri, memiliki semangat bergotong royong, dan bertanggung jawab. Modal yang kedua adalah modal sosial. Guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan sebuah prakarsa perubahan. Bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi kelas, dan berkolaborasi dengan murid-murid kelas 2 dan kelas 6 saat melakukan observasi dan wawancara. Modal yang ketiga adalah modal fisik. Ruang kelas yang dapat didekorasi ulang sesuai dengan kelas impian murid. Hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding-dinding yang rusak. Kemudian rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. Serta papan tulis, meja, dan kursi guru dan murid yang posisinya diubah agar murid nyaman saat belajar. Modal yang keempat adalah modal lingkungan alam. Dengan menselaraskan lingkungan sekolah yang hijau dengan taman sekolah dan berbagai tanaman hijau lainnya di sekitar sekolah, dengan penataan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Modal atau sumber daya yang kelima adalah modal finansial. Dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar murid. Yang kedua, dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan alat dan bahan yang diperlukan untuk penataan ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sumber daya yang berikutnya adalah modal politik, di mana kebijakan kepala sekolah yang mendukung dalam mewujudkan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan kelas impian bagi murid-murid. Modal atau sumber daya yang ketujuh adalah modal budaya dan agama, di mana terdapat nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab baik dalam diri murid-murid, rekan guru, maupun kepala sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan.